Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa Mufid TV Official dan Mahasantriwati Mufid Islamic Academy, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Hilyah Thalibil Ilmi karangan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Muflis Hafitra Hafizahullah. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan masuk dalam poin ke-20, yaitu menimba ilmu dari ahli bid'ah. 20. Menimba ilmu dari ahli bid'ah. Berhati-hatilah dengan Abu Jahal, bapak kejahilan, yaitu ahli bid'ah, yang dirasuki penyimpangan akidah, dikelabui awan khurafat, yang menjadikan hawa nafsu sebagai hakim, dan mengistilahkannya dengan logika, lalu menyimpang dari nas, padahal akal sehat itu sejalan dengan nas. Mereka juga senang berpegangan pada riwayat-riwayat yang lemah, dan meninggalkan yang sahih. Mereka juga disebut ahli subhat dan ahlul ahwa. Ahli bid'ah yaitu orang yang suka membuat-buat ajaran baru, mengada-ada dalam Islam dan mendakwahkannya kepada kaum muslimin. Ahli subhat yaitu penebar subhat, kerancuan sehingga yang salah seolah-olah benar. Ahlul ahwa yaitu pengikut hawa nafsu yang membenarkan yang salah dengan nafsunya. Imam Az-Zahabi rahimahullah pernah berkata, jika engkau melihat seorang ahli kalam atau ahli bid'ah mengatakan, jangan berikan Al-Quran dan hadis, tapi datangkanlah yang sesuai logika, maka ketahuilah dia adalah Abu Jahal. Beliau juga pernah membaca tulisan Syekh Al-Muwaffaq yang berkata, aku dan saudaraku Abu Umar pernah belajar kepada Ibnu Abi Asrun hingga kami berhenti belajar darinya. Saudaraku berkata bahwa suatu ketika dia pernah mendatanginya, lalu dia bertanya, mengapa kalian berhenti belajar dariku? Saudaraku pun menjawab, ada orang yang berkata bahwa engkau seorang Asy'ari. Ia berkata, demi Allah, aku bukan seorang Asy'ari. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, ilmu tidak ditimba dari 4 golongan. 1. Orang yang bodoh dan menunjukkan kebodohannya, meskipun dia orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. 2. Pelaku bid'ah yang mengajak pada hawa nafsunya. 3. Orang yang berdusta ketika berbicara dengan manusia, sekalipun aku tidak menuduhnya berdusta dalam meriwayatkan hadis. Dan 4. Orang saleh, ahli ibadah dan memiliki keutamaan, tetapi tidak hafal ilmu yang disampaikan. Wahai penuntut ilmu, jika engkau masih leluasa dan bisa memilih, maka janganlah engkau menimba ilmu dari ahli bid'ah seperti pengikut Syiah Rafidhah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, penyembah kubur dan semacamnya. Engkau tidak akan bisa menjadi orang yang akidahnya lurus, punya hubungan yang kuat dengan Allah, pola pikirnya benar, mengikuti jejak yang benar, kecuali dengan menjauhi ahli bid'ah dan bid'ah yang mereka ajarkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya golongan ahli bid'ah ini akan berkembang dan menang jika kejahilan dan orang-orang jahil semakin banyak. Sementara tidak ada orang yang berilmu tentang kenabian dan bagaimana meneladaninya, yang menampakkan cahaya kenabian yang dapat menerangi gelapnya kesesatan serta menyingkap kedustaan, kemusyrikan dan tipu daya yang bertentangan dengannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini termasuk bab yang sangat penting, bahwa di antara adab belajar adalah berhati-hati terhadap yang disebut dengan Abu Jahal atau bapak kebodohan. Disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abi Zaid di sini, siapakah yang dimaksud dengan Abu Jahal? Kata beliau, yaitu ahli bid'ah. Siapa itu ahli bid'ah? Yaitu orang yang suka membuat-buat sesuatu yang baru dalam agama, mengada-ngada hukum-hukum sendiri, membuat-buat akidah sendiri yang tidak pernah datang di dalam Islam, lalu mendakwahkannya kepada kaum muslimin. Ya, itu namanya ahli bid'ah. Catatan saya, bedakan antara ahli bid'ah dengan pengikut bid'ah.
Ahli bid'ah itu sudah kokoh dalam hal-hal yang dia ada-adakan. Bahkan dia mendakwahkan dan ngajak-ngajak orang. Sedangkan pengikut, ya seperti kita di zaman dahulu, kita ini para pengikut bid'ah. Kadang kita ikut-ikut hal-hal yang tidak ada di dalam sunnah. Karena faktor keawaman dan belum sampai ilmu saja. Nah, yang dimaksud di sini oleh Syekh itu adalah jangan menimba ilmu dari ahli bid'ah. Adapun pengikut bid'ah, misalnya dari kalangan orang tua kita, saudara kita, paman tante kita, tetangga, teman, ini perlu didakwahi. Ya. Dan mereka orang awam yang tentu kita tidak mungkin belajar dari mereka. Ahli bid'ah ini harus dijauhi, kenapa? Karena dia dirasuki oleh penyimpangan akidah. Dikelabui dengan awan-awan khurafat dan menjadikan hawa nafsu sebagai hakim. Senang mengistilahkan dengan istilah logika. Padahal maksudnya adalah supaya tidak menggunakan nas dari Al-Quran dan hadis. Mereka ini senang berpegangan dengan riwayat-riwayat yang lemah dan meninggalkan yang sudah jelas-jelas hadis sahih. Mereka juga disebut dengan ahli syubhat, yaitu orang yang suka mendatangkan kerancuan-kerancuan sehingga yang salah itu seolah-olah benar. Mereka juga disebut dengan ahlul ahwa, yaitu yang membenarkan yang salah karena hawa nafsunya. Contoh sedikit, ada orang ketika kita katakan, oh hutang piutang yang mengandung bunga itu haram. Ayatnya begini, Al-Qur'annya menyebutkan begitu. Hadisnya menyebutkan seperti ini. Riwayat yang sahih mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan, itu kan kata Al-Quran dan hadis. Sedangkan logika kami kan tidak seperti itu. Logikanya kan namanya juga orang utang piutang. Terima kasih dengan cara memberikan tambahan. Jadi kalau kita sebutkan nas, maka mereka mengatakan logikanya sih gak ada masalah ya gitu. Meskipun Al-Quran bilang haram ya, kalau logika kita bilang itu gak ada masalah ya gak masalah. Orang-orang ahli bid'ah itu juga dikelabui dengan awan khurafat sehingga sering mendatangkan hal-hal yang sifatnya tahayul. Ya. Kita sering mendengarkan kalau di Indonesia ini, kalau habis sunat gak boleh langkahi kotoran ayam. Kalau habis hujan gak boleh tunjuk pelangi. Kalau kalau anak-anak gak boleh tidur di muka pintu. Ya. Duduk di pintu. Duduk di pintu. Sulit jodoh. Iya. Tidak boleh bikin rumah ditusuk sate. Dan lain-lain. Nah, mungkin bisa jadi ensiklopedi khurafat Indonesia kalau kita sebutkan satu-satu. Berjilid-jilid. Saking banyaknya. Nah yang sering menyebutkan yang seperti ini adalah dari kalangan ahli bidah. Orang awam mah gak ngerti. Ya. Katanya, gak boleh loh. Istrinya hamil bunuh cicak nanti gini dan gitu. Siapa yang bilang? Paling ahli bidah. Karena orang awam tidak mengerti yang seperti itu. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, kata Imam Az-Zahabi, ya, idza ra'aital mutakallima al-mubtadi'a yaqul da'na minal kitabi wal ahadits wa hatil aqla fa'lam annahu Abu Jahal. Kalau kamu lihat ada orang ahli bid'ah mengatakan gak usah pakai Al-Quran dan hadis, cukup pakai logika. Ketahuilah orang ini adalah Abu Jahal. Ya. Dikisahkan juga bahwa beliau pernah membaca tulisan Syekh Al-Muwaffaq yang bercerita bahwa dia dan saudaranya Abu Umar pernah punya guru namanya Ibnu Abi Asrun. Lalu kemudian mereka berhenti belajar dari Ibnu Abi Asrun. Nah, suatu ketika saudaranya Abu Umar itu pernah ketemu lagi dengan gurunya, Ibnu Abi Asrun ini. Lalu dia bertanya, kenapa kok kalian berdua sudah tidak pernah belajar lagi kepada saya? Maka saudaranya Abu Umar ini mengatakan, soalnya katanya engkau Asy'ari. Ibnu Abi Asrun ini mengatakan, oh enggak, demi Allah saya bukan Asy'ari. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang di zaman dahulu dari kalangan para salafus saleh, kalau ada orang yang mereka ketahui atau sebatas yang mereka pahami orang ini adalah ahlul bid'ah, tidak akan ditimba ilmunya. Imam Malik mengatakan
La yu'khadul ilmu an arba'ah. Tidak bisa ditimba ilmu itu dari 4 golongan. Ya. Yaitu orang yang bodoh dan menunjukkan kebodohannya. Kemudian pelaku bid'ah yang mengajak kepada hawa nafsunya. Orang yang suka berdusta. Dan orang yang soleh, ahli ibadah. Tetapi kalau menyampaikan ilmu, ilmunya nggak dihafalkan. Atau tidak hafal dengan apa yang dia sampaikan. Kita cermati nomor 2 tadi. Imam Malik mengatakan tidak boleh mengambil ilmu dari 4 golongan. Salah satunya adalah pelaku bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh mengambil ilmu dari orang-orang yang demikian. Ada contohnya tadi. Jangan mengambil ilmu dari orang-orang semacam Syiah Rafidhah. Ya. Khawatirnya nanti antum akan dicekoki dengan penyimpangan dan kesesatan akidah mereka. Meskipun antum hanya ingin belajar Al-Quran misalnya. Cari guru yang lain. Yang tidak berbahaya. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang Khawarij. Murji'ah, Qadariyah. Tapi mungkin kita belum sampai pada bab ini. Maka kita tidak perlu detailkan terlalu dalam. Ya. Begitu juga jangan mengambil ilmu dari penyembah kubur. Khawatirnya kita dibawa ke dalam kemusyrikannya. Meskipun pelajarannya adalah pelajaran bahasa Arab. Saya mau ke kelas bahasa Arab Di mana, Ki? Ada di Masjid Anu. Siapa yang ngisi? Yang ngisi fulan. Orang itu suka ke kubur dan nyembah-nyembah kubur. Ya. Sebaiknya jangan. Itu yang harus kita lakukan. Kita arahkan agar belajar kepada orang yang lain. Yang lebih aman dari sisi akidah. Karena khawatirnya suatu ketika ya, dia mengajak kita kepada kesesatan berupa ajaran menyembah kubur. Kenapa sih kita tidak boleh belajar kepada ahli bid'ah? Saya sebutkan di catatan kaki nomor 35. Saya katakan, di dalam syarah Hilyah Thalibil Ilmi halaman 140, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan alasan mengapa kita tidak boleh menimba ilmu dari ahli bid'ah, yaitu pertama, agar dia tidak tertipu dengan dirinya sendiri yang menyangka ajarannya adalah benar. Kalau kita mengambil ilmu dari dirinya tentu seolah-olah kita membenarkan apa yang dia lakukan. Kalau banyak yang datang maka dia semakin kokoh dalam apa yang dia yakini. Maka dia tertipu dengan dirinya sendiri. Yang kedua, agar kaum muslimin tidak tertipu dengan banyaknya orang yang belajar darinya. Sehingga mereka mengira orang itu mengajarkan kebenaran. Nah, coba kalau seandainya banyak orang yang mengambil ilmu, anggaplah aja ilmu tajwid. Tapi dari penyembah kubur. Semakin banyak orang datang ke sana, maka orang-orang awam akan semakin mengira bahwa si penyembah kubur ini adalah orang yang mengajarkan kebenaran. Giliran dia mengajarkan tentang kesyirikan yang dia selama ini lakukan, orang mengira itu sesuatu yang benar. Itulah alasan kenapa kita harusnya menjauhi pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh ahli bid'ah. Karena khawatirnya kita tersesat dengan apa yang diajarkannya. Begitu juga dia semakin menjauh dari ajaran Islam yang asli karena tertipu oleh dirinya sendiri. Terakhir, kata Ibnu Taimiyah, sesungguhnya golongan ahli bid'ah itu berkembang jika kejahilan semakin banyak. Sementara tidak ada orang yang berilmu tentang kenabian dan bagaimana meneladaninya. Yang menampakkan cahaya kenabian yang dapat menerangi gelapnya kesesatan dan menyingkap kedustaan, kemusyrikan dan tipu daya yang bertentangan dengannya. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, sejatinya di dalam buku Hilyah Thalibil Ilmi yang asli, Syekh Bakar bin Abi Zaid menyebutkan begitu panjang dan mendetail tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi ahli bid'ah yang berdakwah di sekitar kita. Tapi saya dalam hal ini tidak ingin terlalu panjang lebar karena ini masih di level pertama dan khawatirnya nanti terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan berkembang. Nah,
bid'ah itu yang seperti apa. Ya, dan ini termasuk masalah yang sangat sensitif di sekitaran kita. Maka sebagai closing dari bab ini, intinya adalah jangan belajar kepada orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang mengada-ngada. Kalau dia mengajarkan sebuah permasalahan akidah atau fikih, bila tidak ada sunnahnya, tidak ada landasannya dalam agama kita, maka jauhi pelajaran-pelajaran yang seperti ini. Supaya kita tidak tercampur antara akidah yang benar, ibadah yang benar dengan yang salah di dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab, mungkin kita jeda dulu. Teman-teman, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tips ngajak suami yang belum belajar agama. Pertama, coba ajak kajian ke ustadz-ustadz yang komitmen dengan sunnah, tapi penyampaiannya tetap asyik dan seru untuk orang yang baru mau coba belajar agama, supaya dia mau datang lagi di pertemuan berikutnya. Kedua, coba ajak suami ke kajian yang materinya kekinian, mudah diterima, dan sepulang kajian bisa langsung diterapkan. Tujuannya untuk mengubah mindsetnya bahwa belajar agama itu ya begitu-begitu saja. Ketiga, cari teman lamanya yang sudah lebih dulu ikut kajian. Entah teman kecil, teman gaul, teman SMA. Lalu hubungkan ke suami supaya suami itu mau diajak baik seperti teman-temannya. Dan kalau dia sudah punya teman di kajian, berikutnya mungkin tidak akan terlalu susah mengajaknya. Karena di kajian nanti dia bisa belajar agama sambil ketemu teman lama. Minta ustadz atau ikhwan yang ramah, tapi kontak mereka lewat istrinya saja. Agar bisa mengajak suami berkenalan, ngobrol, bercanda, duduk bersama. Supaya suami merasa bahwa di kajian dia tidak sendirian. Rangkaikan kajian dengan agenda jalan-jalan. Makan bareng, quality time, family time. Baik sebelum maupun sesudah kajian. Agar perjalanan ke majelis ilmu jadi asyik dan menyenangkan. Keenam, sentuh dia tepat di hatinya dengan mengatakan, "Aku ajak kamu ke kajian karena aku ingin kita tetap suami istrian lagi di surga nanti sayang." Terakhir yang ketujuh, doakan dia. Jangan pernah banyak mengeluhkan tentang suami. Jika ternyata doa dari istri pun belum pernah ada untuknya. Karena sesungguhnya hidayah itu bisa didapatkannya dengan kita mendoakannya. Tips ngajak istri belajar agama. Ajak ke kajian asatidzah yang komitmen dengan sunnah, tapi penyampaiannya tetap asyik dan seru untuk orang yang baru mau coba ngaji. Ajak istri ke kajian yang materinya kekinian, mudah diterima, dan waktu pulang langsung bisa diterapkan. Coba cari teman lamanya yang sudah lebih dulu ngaji, seperti teman kecil, teman gaul, teman SMA, lalu hubungkan ke dia. Minta mereka untuk ngajak istri kita. Minta ustadz atau ikhwan yang punya istri yang ramah, agar ngajak istri teman-teman, kenalan, ngobrol, bercanda, duduk bersama, supaya ke kajian lebih asyik dan menyenangkan. Rangkaikan agenda kajian dengan jalan-jalan, makan bareng, quality time, family time, sebelum atau sesudah kajian. Bilang sama dia, "Aku ajak kamu ke kajian karena aku ingin kita tetap suami istrian lagi di surga nanti sayang." Terakhir, doakan dia. Jangan pernah mengeluhkan tentang istri kita yang belum ngaji atau kenal agama, jika doa pun belum pernah kita panjatkan untuknya. Teman-teman, kita kembali lagi di Mufid Islamic Academy. Ustadz, saya ingin bertanya. Itu kan orang tuh ada baiknya. Semua orang tuh ada baiknya. Terus tadi hubungannya dengan yang kita ambil ilmunya tadi. Apakah tidak misalnya kita dengarkan saja, ambil yang baik-baiknya, kemudian yang buruk-buruknya kita tinggalkan. Itu bagaimana Ustaz? Logika saja. Antum dulu SMA di mana? SMK Negeri 1. SMK Negeri 1. Kenapa antum tidak pilih saja SMK yang aneh-aneh, yang suka tawuran? Campur-campur gitu ya. Iya. Yang gurunya kadang masuk, kadang tidak masuk. Yang anak-anaknya merokok juga gak ada masalah. Kadang merokok bareng sama gurunya. Bukankah guru itu ada baiknya, ada buruknya? Sehingga
Masuk aja sembarang di STM manapun, SMK manapun, ambil baiknya, buang buruknya. Apakah logika ini logika yang benar? Enggak. Nggak bisa diterima. Anak SMA 1. Habis selesai kelas 3 atau bahkan jelang kelulusan, di sana udah mindsetnya itu mau UI, mau ITB, mau UGM, mau IPB, mau ke Malang, ke Embrau. Ya. Jarang ada yang mengatakan aku di Jogja aja cari yang akademi yang ecek-ecek, yang jauh-jauh, yang gak jelas akreditasinya. Gak ada yang bilang begitu. Semua berlomba-lomba untuk mencari pendidikan yang berkualitas. Kenapa? Mereka mau apa yang mereka timba nanti tidak sia-sia. Mereka mau mencari pendidikan yang baik. Dan akreditasinya juga yang A, kalau perlu yang A+, dan itu semua dinilai akreditasinya salah satunya dari kapabilitas atau kapasitas dosen-dosennya. Sehingga saya kira kalau kita mengikuti logika yang sehat, kita tidak akan sembarang mau ambil ilmu dari sembarang orang. Pasti akan mencari orang yang kapasitasnya baik, keilmuannya baik, ya. Yang bersih. Ana punya 2 botol. Ini musim corona nih ya. Ana kasih antum botol, 1 masih disegel, sedangkan 1 sudah dibuka tutupnya dan sudah ana minum sedikit. Ana kasih gini. Kira-kira antum ambil yang masih bersegel atau yang ada bekas ana minum? Yang masih bersegel. Yang bersegel. Kenapa? Kenapa tidak ambil saja baiknya? Air putihnya baik. Kalau ada kumannya gitu kan buruk ya tinggal dibuang. Orang tidak mau secara naluri dan akal sehat nggak akan mau dengan hal-hal yang sifatnya tercampur-campur antara yang bersih dengan yang kotor. Maunya yang bersih semua. Jadi saya kira hal-hal yang tadi disebutkan, kita ambil yang baiknya saja dari ahli bid'ah. Ada yang buruknya berupa bid'ahnya tinggalkan. Ini nggak sesuai dengan akal sehat. Kedua, kalaupun seandainya mau menerapkan hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang bisa menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Pertanyaannya, kita menimba ilmu itu kita sudah mumpuni atau belum? Kalau kita bilang, saya sudah mumpuni, lah kalau gitu ngapain belajar? Kalau kita bilang, oh enggak, saya belum mumpuni, ya berarti kita belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Pertanyaannya, bagaimana kita menerapkan kalimat tadi? Ambil yang baik, buang yang buruk. Sementara kita belum tahu mana yang baik, mana yang buruk. Beda kalau orang yang sudah ahli. Ketiga, bila ada ahli bid'ah berbicara, lalu kita mengatakan, saya mau menerapkan prinsip ambil baik, buang buruk. Maka saya katakan, seharusnya antum yang di atas meja dan mengajar, bukan belajar. Karena kan si gurunya yang ahli bid'ah ini menyampaikan, dia nggak tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk, lalu kita mengatakan, oh ini yang baik, ambil. Oh ini yang buruk, tinggalkan. Nah, tidak cocok logikanya. Harusnya kita yang ada di situ dan kita ajari dia. Karena kita yang tahu yang mana yang baik, mana yang buruk, sedangkan dia tidak. Itu tidak. Ya. Yang keempat, terakhir. Seandainya ada satu kondisi di mana mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus belajar kepada ahli bid'ah. Ya. Karena sebuah kondisi yang tidak lapang bagi kita. Tidak ada pilihan yang lain. Seperti kita belum bisa baca Al-Quran. Kita tinggal di sebuah daerah terpencil. Di situ kebetulan yang bisa baca Quran dengan baik hanya kebetulan dari kalangan misalnya Murji'ah. Ya. Maka kita masih mungkin untuk belajar kepada dia dengan syarat selama pelajaran dia tidak menyebarkan kebid'ahannya. Dan memang tidak ada orang lain yang kita bisa timba ilmunya dari kalangan orang yang lurus akidahnya. Tapi seandainya dia adalah satu-satunya
Dan kita tahu bahwa di dalam pelajarannya dia menyebarkan hal-hal yang menyimpang. Di luar dari pelajaran Quran, di luar dari pelajaran tajwid atau bahasa Arab. Dia tularkan kepada hadirinnya apa yang salah. Maka tidak belajar kepada dirinya itu lebih baik. Apalagi di zaman sekarang sudah ada alternatif belajar secara online. Ini realistis. Gak ada guru, adanya guru yang begitu. Selama pelajaran dia suka menyebutkan kebidahannya, mendingan tinggalkan, tidak usah diikuti, kita cari pelajaran secara online. Banyak yang bisa ditimba ilmunya. Nah, mungkin ini dulu, silakan ditutup. Mungkin itu pertemuan kita pada hari ini. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan menyampaikan pertanyaannya di grup masing-masing yang nanti akan dijawab oleh mualimin dan mualimatnya. Kita cukupkan untuk hari ini dan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.